Abeta, ayo belajar tahu. Belajar tahu tentang jagat Nias. Sebelum Anda menonton penuh video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan menulis komentar Anda. Terima kasih. Selamat siang, sahabat-sahabat semua dari Rumah Inspirasi. Saya Dr. Yanovida Telom Banua, dan seperti biasanya kita akan bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang spesial yang menginspirasi kita dan menginspirasi banyak masyarakat. Dan saat ini saya berada di Nias, tepatnya saya saat ini berada di salah satu rumah adat yang berada di lokasi Museum Pusaka di kota Gunung Sitoli. Nah, rumah adat ini yang ada sekarang saya duduk di sini, ini adalah rumah adat dari Mazingo. Dan ini luar biasa, ada kesempatan yang hebat sekali dan kita bertemu salah satu orang yang spesial juga. Ini kalau kita sebut namanya di Nias, pasti semua orang tahu siapa beliau ini. Dia adalah Bapak Nata Alwi Duha, SPD. Beliau adalah pencinta budaya, pemerhati budaya, juga salah satu tim jagar budaya Kabupaten Nias Selatan, dan saat ini menjadi direktur dari Museum Pusaka Nias. Apa kabar Pak Duha? Baik sekali Ibu, luar biasa. Yahoo. Yahoo Bu. Yahoo. Jadi karena kita berada di Nias, maka kita berikan salam dari Nias, Yahoo Bu. Yahoo, Yahoo. Sahabat-sahabat, kita akan berdiskusi, berbincang, dan mendengar nanti apa saja yang sudah dilakukan oleh sahabat kita di sini, Bapak Duha, yang sudah membuatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita masyarakat, terutama untuk generasi-generasi muda yang ada di Kepulauan Nias. Pak Duha, kita kembali bertemu. Ya. Dan sering bertemu, terutama di event-event budaya yang ada di Kepulauan Nias. Dan saat ini sebagai Direktur Museum Pusaka, saya juga salut bisa mengelola bersama-sama dengan Pastor Yohanes museum ini sehingga terkenal bukan hanya secara nasional tapi internasional. Banyak sekali tamu-tamu kita yang datang dari luar negeri yang untuk datang ke sini untuk melihat koleksi-koleksi Museum Pusaka. Dan mereka meneliti, kadang-kadang membuat buku, dan dengan baiknya, dengan ramahnya juga Pak Duha menolong mereka untuk pergi ke desa-desa untuk melihat tempat-tempat lokasi-lokasi adat yang ada di Kepulauan Nias. Bagaimana rasanya menjadi Direktur Museum Pusaka? Apakah itu karena panggilan atau karena memang ada minat atau karena sesuatu hal? Coba Pak Duha kasih tahu dulu sama kita semuanya. Oke, saya ceritakan sedikit soal bagaimana menjadi Direktur Pusaka. Saya belum pernah berpikir menjadi Direktur Museum Pusaka Nias, karena sejak awal saya bekerja dengan Pastor Yohanes sebelum ada museum ini. Jadi tanah baru dibeli, kemudian saya anak sekolah yang sering datang ke sini. Masih murid waktu itu? Masih murid, masih SMA. Masih SMA. Lalu okay. kuliah sambil bekerja di sini. Belum ada di kompleks museum ini, belum ada bangunan apapun. Nah, tetapi kemudian saya kuliah, ada tugas yang dikasih oleh pastor untuk naskah-naskah. Lalu saya juga mencoba menjadi pemandu wisata, guide. Oh, guide, ya. Dan ketika kita menjadi pemandu wisata, itu banyak sekali orang yang bertanya kepada kita. Tanya ini, tanya itu. Padahal kita tidak tahu apa-apa. Nah, itu yang membuat kita kemudian harus belajar tentang Nias. Karena kalau tidak ditanya, kita pun ya tidak belajar. Iya, betul. Ketika ditanya, baru kita mulai belajar. Nah, ini artinya memang kita harus sering bertanya. Sehingga, atau orang bertanya ke kita, sehingga kita juga belajar. Dan itu yang membuat kemudian apa yang ada di Nias ini kita ingat dan tidak hilang begitu saja. Betul. Nah, setelah itu saya katakanlah sikapnya menjadi bekerja di sini dan tidak pernah
terpikir aku menjadi direktur atau wakil direktur. Itu semua Berjalan dengan baik. Sempat kemudian saya ke Jakarta, di tengah itu setelah tamat kuliah D3, saya ke Jakarta. Saya berpikir-pikir di sini juga tidak ada kehidupan di Nias. Lalu memang saya tidak mau bekerja di sini, tidak mau bekerja di sini. Awalnya saya sudah mulai dari awal, tapi saya lihat tidak ada kehidupan nih. Untuk apa museum ya? Nggak menjanjikan. Apa museum. Saya mimpi bekerja di kapal pesiar. Wow. Dan saya belajar masak, saya belajar pariwisata, saya belajar apapun yang di Jakarta. Saya ketika misalnya mau bekerja di kapal pesiar sudah saya siap. Tapi ternyata di mana saya tinggal di mana saya tinggal di Jakarta adalah temannya pastor. Oh iya. Nah, temannya pastor yang juga sangat memberikan perhatian pada kebudayaan. Dan dia lihat ini si Nata ini sepertinya kenapa keluar dari Nias gitu ya? Mau keluar ini sepertinya ada tercium bau-bau yang lain. Nah, entah mungkin dia beritahu sama pastor ini dan sebagainya. Pastor kirim surat sama saya. Kirim surat. Surat itu ya perjanjian. Nata harus pulang bantu saya bekerja di Nias. Itu surat perjanjiannya. Tanda tangani surat ini harus wajib. Dan itu saya masih ingat, saya tidak mau tangani 6 bulan lamanya. Nggak mau. Iya. Tidak mau hidup miskin ya, miskin di kampung. Karena sudah terlalu lama miskin. Lalu saya di yang di mana saya tinggal rumah Pak Tunggul Siagian, dia memberikan nasihat sama saya. Kayak itu misteri. Kayak itu misteri. Ya. Jadi jangan pikir bahwa nanti kalau kamu pergi kemana-mana kamu akan kaya. Nah, belum tentu. Siapa tahu mungkin lebih menderita. Nah, saya bilang jangan orang tua juga nih. Nah, terus ada orangnya yang bersama saya tinggal di rumah itu namanya Otto Rizwareva. Juga sekolah di situ. Nah, dia kepercayaan Pak Tunggul itu. Lalu mereka bujuk saya, udahlah teken sama pastor. Dibuat apa lagi surat itu supaya apa? Baru saya teken di atas meterai. Bapak saya kembali. Jadi ceritanya. Saya balik sambil membawa bantuan Bapak itu komputer dari sana, udah bawa itu untuk museum komputer itu supaya bisa mengelola data di sana. Itu awalnya. Dan setelah saya putuskan saya kembali sini, saya sungguh melakukan itu, bekerja karena itu patokan saya harus bekerja. Dan bekerja bersama dengan pastor, bersama dengan teman-teman di sini. Akhirnya ya mereka mempercayakan saya dari awal dari koleksi, kemudian saya menangani koleksi, edukasi pengunjung, datangan itu, kemudian saya jadi wakil direktur 10 tahun. 10 tahun. Direktur, ya. Lalu sekarang hampir 10 tahun juga saya menjadi direktur. Lagi. Dipercayakan begitu. Berarti dari awal museum ini Pak Nata udah ikut bersama-sama ya? Sudah ikut. Sebelum ada museum ini. Mengumpulkan barang pastor yang ada berserakan di kampung-kampung di Gomo, saya juga datang ikut. Jadi itu sudah saya jalani dan itulah mengapa sekarang misalnya begitu. Tapi kuncinya apa yang terjadi di museum sekarang adalah kerjasama semua pekerja itu, bukan karena saya. Betul. Sering sekali saya katakan sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan di museum ini sendiri, ya? Kita bisa sendiri. Jadi sangat berarti nilainya itu, karena kalau Anda tidak melakukan itu, siapa yang bisa melakukan? Kebersihan saja tidak mungkin saya juga mengambil itu karena kamu tidak bisa mengambil pekerjaan saya. Jadi kamu di bidang itu yang paling ahli, saya di bidang ini yang paling ahli. Jadi kita saling bertemu dan kemudian menghasilkan ini. Berarti di museum ini terkumpul orang-orang pilihan itu. Orang-orang pilihan sebenarnya ya terpilih dia untuk bisa mengelola museum ini secara keseluruhan. Terpilih dan terpanggil. Terpanggil ya, betul. Ya, kalau tidak punya hati, tidak bisa. Karena saya katakan tadi soal pekerjaan. Saya direktur. Kadang-kadang saya mentoring juga. Menyapunya jangan dari bawah ke atas dong. Ya dari atas ke bawah lah. Nah, itu misalnya. Cuci kamar mandi maunya begini kasih. Jadi hal-hal gitu. Kadang-kadang misalnya IT. Mereka IT, tapi saya harus begini caranya, bagaimana memberikan arahannya supaya cepat, supaya bagus. Nah, jadi memang harus begitu. Jadi berarti sebagai guru juga, kan? Harus kerjasama. Apa yang kita lihat, apa yang
kita apa itu, kita komunikasi dengan semua staf, kemudian ada yang bagus dari dia, kita terima. Iya. Ya, pokoknya kita serahkan, berikan kebebasan kepada mereka berkreasi. Itu yang saya tanamkan di sini. Semua karyawan itu diberikan 100% total berkreasi. Kecuali dia melanggar apa, misalnya merusak, saya bilang itu tidak bagus. Benar-benar. Sepanjang itu apa, itu bagus, silakan. Betul. Silakan. Jadi pertama tidak membutuhkan kos besar, kemudian tidak membuat kemudian menjadi merusak. Nah, silakan. Misalnya sanggar di situ, silakan berkreasi. Buat apa? Betul. Ya, buat saja. Lakukan. Sehingga mereka tidak terbatasi untuk melakukan apapun. Hanya sebagai pegawai kantor gitu ya. Jadi dia berkreasi untuk lebih meningkatkan nilai-nilai budaya. Mereka bangga itu, mereka yang menjadi apa? Jadi bagi saya itu sesuatu yang menarik ketika kami dari kampung tidak ada yang pendidikan tinggi-tinggi. Bapak itu mohon maaf SPD-nya apa? SPD-nya di sini Jurusan apa dia? Jurusan bahasa. Jurusan bahasa tidak budaya ya? Tidak budaya, tidak budaya. Dan saya juga bukan jurusan museum. Saya pernah belajar museum di Amerika. Itu short course. Ya, jadi tidak hanya 4 bulan, kemudian itu tidak cukup. Tapi ya cukup untuk membuka cakrawala saya untuk museum supaya pengetahuan juga. Pengetahuan supaya tidak bodoh-bodoh amat lah. Nah, jadi itu Ibu. Iya, jadi sahabat-sahabat kita Rumah Inspirasi ini memang luar biasa karena udah sampai di Jakarta, pulang lagi kembali ke kota Gunung Sitoli di pulau terpencil pada waktu itu ya, dan beliau mengabdikan diri sampai saat ini untuk bekerja di Museum Pusaka. Kadang-kadang orang mau pikir ngapain sih kerja di museum itu, dan ada yang rasa takut, ada rasa khawatir dan tidak ada masa depan. Tetapi Pak Nata itu beserta kawan-kawan di sini memutuskan untuk menjaga Museum Pusaka. Apakah itu merupakan satu hal yang sepele? Saya rasa ini adalah satu pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Mereka menjaga pusaka-pusaka yang ada di sini, mengembangkannya untuk dipromosikan, untuk bisa diatraksikan budaya, nilai-nilai barang-barang budaya di sini sehingga semua masyarakat melihatnya, dan Nias juga benda-bendanya terjaga di sini semuanya. Ini luar biasa karena kita tahu Museum Pusaka ini berisi daripada ribuan, ada 6.000 kata pastor, sekitar 6.000-an benda-benda pusaka dari Kepulauan Nias. Dan kalau ini tidak dijadikan museum dan tidak ada tempatnya, ini tentu pasti sudah ada di rumah lelang ya, Pak. Rumah lelangnya di luar negeri maupun di dalam negeri, dan ini bisa-bisa ini akan terjual semuanya benda-benda warisan leluhur Nias ketika tidak ada Museum Pusaka. Ini luar biasa. Jadi panggilan dari Pak Duha ini ke kita ke pulang ke Nias untuk mengelola Museum Pusaka ini, kita acungi jempolnya. Jadi luar biasa ya Pak Duha, luar biasa ya. Walaupun saya tahu gajinya nggak seberapa ya Pak, gajinya nggak seberapa, tetapi pengetahuan budayanya juga otodidak sebenarnya. Jadi nggak harus kita merasa bahwa saya kan bukan arkeolog, saya kan bukan orang-orang budayawan dan sebagainya. Tetapi kemauan, kegigihan dan keinginan dan cinta kepada Nias ini yang membuat beliau bertahan di Museum Pusaka Nias, membantu Pastor Yohanes dan juga memberikan arahan kepada anak-anak muda, karyawan di sini untuk bisa mencintai budaya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Nata ya untuk bisa pulang kembali ke Nias. Saya juga bangga sekarang ini Ibu, saya bangga kenapa? Karena secara perlahan, memang dulu awal-awal bekerja di museum itu anak muda. Kalau bilang kamu kerja di mana? Di museum. Wah, orang takut ya? Enggak. Ayo ke museum. Iya. Yang museum galak. Ada lagi, karena kan yang ada di museum itu kebetulan ada buaya. Ngapain jaga buaya di museum? Ya. Tetapi citra itu ternyata dengan program-program kita di sini, rupanya kami bangga. Kami bangga. Setiap orang sekarang bangga bergabung di museum. Kenapa? Karena nama museum itu ada. Jadi bukan lagi karena buayanya, karena rupanya museum telah menjadi pusat atau tempat mendapatkan inspirasi apapun tentang
Nias, tentang kebudayaan Nias, tentang alam Nias, dan hal-hal yang baik, keunikan Nias. Tentang hayatinya. Ya, jadi akhirnya kalau kami mendapat sekarang misalnya pujian 2 hari yang lalu tanggal 23 saya menjadi narasumber kepada orang-orang yang ada di Belanda tentang dinamika permuseuman di Indonesia. Dan tantangannya saya memberikan tantangan makalah saya, presentasi saya, tantangan sebagai museum swasta dan museum komunitas. Komunitas. Lalu mereka katakan, ya kami sudah dengar-dengar itu, kami lihat di internet, makanya kami coba ikuti webinar ini karena kami penasaran sebenarnya yang terjadi di Museum Pusaka Nias. Dan saya terharu, mereka katakan berarti kami tidak salah memahami bahwa memang selama ini Museum Pusaka Nias itu salah satu museum swasta yang masih paling bertahan sekarang, dan museum komunitas yang paling didukung oleh masyarakat. Jadi bukan karena uang, karena ada sumber dana yang apa, tapi dukungan dan perhatian masyarakat warga itu cukup tinggi, dan itu ada di Museum Pusaka Nias. Itu memberikan kebanggaan. Kenapa? Karena kalau dia dukungan dari warga, masyarakat, bukan masyarakatnya saja, masyarakat di luarnya, bahkan masyarakat internasional, berarti museum itu memiliki manfaat, memiliki fungsi, terasa manfaatnya karena itu didukung. Nah, saya pelan-pelan mengatakan, wah akhirnya saya bukan lagi pembersih gigi buaya, tetapi sekarang museum ini telah menjadi semacam bintang kecil yang terus diperhatikan orang. Nah, karena kalau orang datang ke Nias, tidak sah kalau tidak datang ke Museum Pusaka Nias. Dan karena Kepulauan Nias dia, sobat-sobat semuanya, jadi kemungkinan kita tidak bisa sampai ke ujung-ujung desa. Nah, kita sebenarnya pengen melihat benda-benda megalit yang terkenal dari Nias, batu-batuan yang berumur ratusan tahun. Nah, mungkin kita tidak bisa sampai ke daerah Gomo dan sebagainya. Ada beberapa benda pusaka yang berada di Museum Pusaka. Jadi ini memang dicari orang. Kalau tidak ke Museum Pusaka rasanya kita rugi gitu sekali. ya. Dan ini memang terbukti. Kalau kita di Eropa, Pak Nata, itu semua museum itu pasti dikejar orang. Pasti dikejar orang. Tapi kalau memang misalnya kalau di tempat-tempat lain di Indonesia rasanya masih kurang ya. Masih kurang rasa ke museum. Tapi kalau ke Nias, Museum Pusaka menjadi salah satu prioritas wisata yang dikunjungi. Itu berkat daripada Pak Pastor Yohanes dan Pak Muha dan semua tim di sini. Dan bahkan berkat masyarakat juga, karena dukungan masyarakat seperti ibu juga, berkat ibu juga. Jadi itu tidak oleh karena kami saja, kami hanya masyarakat menggerakkan itu. Kami menjadi penggerak itu, menghubungi itu, dan masyarakat itu yang kemudian menjadi sebenarnya memiliki peran yang lebih tinggi. Nah, di masa depan ini cukup bagus karena hanya dengan kita berpartisipasi, maka kita akan merasa memiliki. Betul. Nah, ini dia. Jadi hanya berpartisipasi kita sudah memiliki. Datang ke Museum Pusaka Nias artinya telah berpartisipasi, membayar tiket, tinggal di rumah ini saja. Betul. Ibu tinggal di rumah ini telah berpartisipasi untuk menyelamatkan rumah ini. Betul. Itu jadi itu sesuatu yang bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pelestarian kebudayaan Nias dan segala sesuatu yang unik-unik di Pulau Nias ini yang menjadi daya tarik dan memberikan kebanggaan bagi orang Nias. Jadi kita sendiri. Jadi uniknya Museum Pusaka Nias seperti tadi, kok jadi saya penjaga buaya gitu ya? Masa sih museumnya menyikat gigi buaya? Nah, ternyata museum ini dia museum plus. Jadi bukan hanya benda-benda cagar budaya, tetapi hayatinya ada flora dan fauna endemis daripada Nias. Di Nias, yang ada di Nias, ada di area Museum Pusaka. Dan itu yang plusnya dibandingkan yang lain-lain. Jadi Museum Pusaka ini bukan hanya tempat pameran benda-benda pusaka, tapi adalah tempat pendidikan. Benar Pak? Benar Ibu, karena memang menurut kita Ibu, itu pusaka itu ada pusaka budaya. Jadi itu yang semua benda-benda sejarah itu benda-benda kebudayaan. Dan itu kita fokus dari awal. Nah, kita memberikan bagaimana orang belajar kebudayaan, sejarah dan sebagainya itu dengan melalui benda-benda itu. Tetapi ada sesuatu yang terputus kemudian menurut kita karena museum kita Museum Pusaka Nias. Pusaka itu adalah pusaka budaya dan ada juga pusaka alam, bahkan campuran di antara itu kedua. Nah, kalau tidak ada pusaka alam ini yang
pohon lah, semua yang ada di bahkan tanah air kita itu pusaka. Ya, bagaimana kita berbudaya? Betul. Bagaimana kita hidup? Betul. Maka kita harus melakukan secara terpadu. Tidak boleh kita melepaskan diri dari alam semesta sehingga kebudayaan itu bisa berkembang. Bagaimana kita membangun rumah yang indah ini? Betul. Kalau alamnya rusak. Kalau tidak ada kayu, maka melalui itu, ayo kita promosikan bangun rumah adat. Tapi jangan lupa tanam pohon yang berkualitas sehingga Anda punya material untuk membuat rumah dan juga lingkungan hidup terawat, terjaga. Nah, itu ada efek. Dan kita tidak tergantung pada material bangunan yang harus dibeli dari luar. Di sini kita harus bisa menumbuhkan, mengembangkan bahan bangunan yang terbarukan. Betul, terbarukan. Kita ada di sini. Tambang semen tidak ada di sini, mesin tidak ada di sini. Kalau kita bisa tanam di sini pohon, itu uang, merupakan satu hal ekonomi, investasi namanya. Investasi. Bangun rumah, uang. Jadi itu kita juga promosikan terus itu dalam pendidikan kebudayaan kita setiap saat di sini. Satu yang menarik sebenarnya bagi pengunjung, bagi warga. Museum kita ada, tetapi kalau orang tidak tanya sama saya, mana mungkin juga saya beritahu. Iya, betul. Tapi kalau hanya datang masuk ke laut, nah tidak tanya apa-apa, terus pulang, ya nggak ada kesannya. Tapi kalau apa yang terjadi di museum ini, ini apa itu, nah lalu keliling, baru namanya berkunjung ke museum sehingga mendapatkan paling tidak inspirasi dan manfaat di museum itu. Tidak harus diajarkan, tapi kalau bertanya, mengapa ya ada itu di museumnya? Kok tiba-tiba ada begini? Misalnya ada yang bertanya, museum itu kan tempat benda-benda kuno atau benda-benda bersejarah. Kenapa ada satwa? Nah, tadi saya sudah jelaskan melalui ini. Karena kebudayaan itu tidak akan berkembang kalau alamnya tidak berkembang. Betul. Ya. Kalau alam itu tidak ada, mana ada kebudayaan? Nah, jadi hanya dengan alam yang terawat, maka kebudayaan akan berkembang. Boleh kita katakan pupuk kebudayaan itu adalah alam semesta ini kalau terawat. Itu artinya ada mutualisme. Jadi artinya kan tidak bisa karena kita kan berada di dalam alam. Benar. Alam kan harus kita jaga, ekosistemnya harus kita jaga. Jadi ini sudah dikerjakan oleh Museum Pesaka. Jadi bukan sekedar museum. Bukan sekedar museum. Jadi sobat-sobat, ini bukan sekedar museum. Dan berkali-kali saya datang ke museum ini, banyak sekali inspirasi saya dapatkan dari hari ke hari. Jadi bukan hanya satu inspirasi, datang lagi berikutnya ada lagi yang saya dapatkan dari inspirasi-inspirasi yang dibuat oleh museum ini. Dan ini karena apa? Karena memang orang-orang yang berada di museum ini, yang mengelola museum ini selalu adalah orang-orang yang menginspirasi. Jadi kreativitas tadi diutamakan, diberikan kebebasan berkreasi. Kita ambil contoh itu. Dulu awal-awal musik tutuhau. Musik alat musik itu kita datangkan seorang gadis tahun 99 itu saya masih ingat yang tahu tutuhau itu dari Tumeri. Lalu kemudian apa arti ini? Lalu ada seorang staf kita karena saya tidak bisa main musik. Nah, lalu ada seorang staf kita yang cukup memberikan perhatian, ada Ama Elsa, ada Fao, ada Ama Detra. Lalu kita coba diskusi ini. Alat musik tradisional. Coba buat alat musik ini. Lalu kita kasih hadiah-hadiah sama anak-anak yang ikut di sini kalau ada kegiatan. Terus kita mainkan, terus kita gendong, kita kampanyekan terus. Dan sekarang itu hampir setiap sekolah dan di mana-mana orang memiliki alat musik tradisional tutuhau yang tadinya sudah tidak lagi sudah punah. Nah sekarang rupanya begitu. Dan yang paling menarik di situ adalah kita punya anggota sanggar. Nah ini anggota-anggota kita ini yang juga kita kasih kebebasan untuk berkreasi. Oke, bentuk anggotanya, pilih apanya, apa kegiatannya, saya tetap monitor. Nah anggota sanggar ini kemudian mereka belajar juga bagaimana membuat alat musik itu. Kan luar biasa. Bukan saja bagaimana memainkan, tetapi membuat alat musik sehingga transmisi kebudayaan itu, pengetahuan itu tetap terjaga. Dan ini menurut orang mungkin tidak penting. Menurut saya sangat penting karena orang-orang yang ikut sanggar itu anak-anak SMA. Ketika mereka tamat setelah 1 tahun, mereka pindah, mereka keluar dari sini. Di kelompok mereka, di mana mereka bergabung menjadi trainer, menjadi
pelatih lagi, Iya. dan itu artinya terteruskanlah, Iya. baru Berkelanjutan. berkelanjutan. Itulah Tradisi. namanya pariwisata budaya, wisata budaya yang Berkelanjutan. Nah, itu yang kita harapkan. itu yang kemudian berefek pada pariwisata kebudayaan yang menjadi aset kita untuk pariwisata itu. Jadi ada emas itu kebudayaan, itu kita jadikan jualan untuk Iya. pariwisata kita. Iya. Nah, inilah yang terjadi, contoh-contoh kecil yang misalnya kita katakan wah kecil sih kita buat sini nggak apa-apa, tapi sekarang terasa juga kalung, Oh iya, kalung. itu yang dari janur, iya. ya. Itu kalabubu bulumio dari janur. Nah, nidradra itu dari awal ada yang buat, tapi kita mau supaya itu terus. Ini kan plastik, kita mau dari alam. Nah, kalau tidak mungkin setiap saat kita dari tempurung itu. Bagaimana kita kreasi dari alam? Saya masih ingat saya curi nih, saya di rumah dari Suster Clara. Iya, Mas Clara. tahu. Ada acara curi, Iya. lalu saya suruh Amadetra, ini iya. bongkar semua polanya, ini bongkar. Bagaimana cara membuatnya? Rupanya mereka berhasil. Dan sejak itu terus kita lakukan, dan semua sekarang pakai itu. ya. Oh, iya. Semuanya, jadi kita telah menjadi pusat inspirasi. Kita tidak rugi untuk itu karena telah memberikan sesuatu bagi bermanfaat dan menambah keunikan Nias ini. Akhirnya tergali yang sudah mulai punah, mulai dari sanggar, mulai dari tadi kalung yang terdiri dari janur tadi, yang ini memang khas di Nias ini. Kalau nanti sobat-sobat datang itu beda dia, jalinan janurnya itu berbeda sekali. Nah, ini yang sudah digalakkan dan dieksplor kembali oleh Pak Nata dengan kawan-kawan di Museum Pusaka Nias. Itulah manfaatnya. Nah, terakhir nih Pak Nata, bagaimana pandangan Bapak tentang generasi-generasi muda? Walaupun tadi yang sekarang bukan hanya mereka sudah pandai memainkan alat musik tradisional, tapi mereka juga tahu membuatnya, mencarinya, memilikinya. Termasuk saya loh Pak. Saya pesan dari Museum Pusaka Nias kemarin dan saya bawa ke Medan dan saya perkenalkan kepada semua orang-orang yang datang ke rumah saya, ke Rumah Inspirasi. Saya bilang ini dari alat tradisional Nias dari Museum Pusaka. Hebat, luar biasa. Terima kasih banyak. Saya mempunyai itu karena Museum Pusaka. Nah, terakhir, bagaimana harapan Bapak dan pandangan Bapak terhadap keterlanjutan kecintaan budaya ini kepada masyarakat, khususnya buat pemuda-pemuda ini ya? Dan apa yang sudah Bapak buatkan supaya ini tidak terputus untuk generasi muda? Benar sekali. Tadi kita punya sarana di sini, media Museum Pusaka Nias. Iya. Kalau generasi muda menggunakan kesempatan dan sarana ini, sungguh luar biasa. Nah, selagi kita ada di sini, saya senang berdiskusi, berbagi apapun. Tapi rupanya sering sekali tidak terjadi itu. Salah satu solusi sekarang saya buat konten di YouTube. Jadi misalnya menjelaskan sesuatu. Kemarin misalnya ada Fangarusi atau Fangibowo, acara Fangibowo. Saya tidak menjelaskan karena saya tidak tahu persis. Tapi kadang saya harus belajar juga. Saya narasumbernya ya. Nah, caranya begini. Saya cari narasumbernya yang muda. Dia bilang ke saya, Pak, saya tidak bisa menjelaskan itu karena itu kan yang tua-tua. Lagi pula nanti kalau saya ceritakan itu, orang-orang itu akan mengatakan sama saya, kamu tahu apa? Nah, saya katakan ini yang salah, berarti ada yang salah sama kita. Jadi kebudayaan sepertinya kita lempar menjadi bagian orang-orang tua. Miliknya orang tua. Miliknya orang tua. Nanti saya tua dong kalau untuk memperhatikan budaya, biasanya seperti itu. Nah, jadi berarti kalau meninggal orang tua ini berarti habis. Ini harus dilihat. Tapi saya tidak tahu apa katanya. Kalau saya nggak apa-apa. Saya bilang ada waktu saya belajar di Amerika itu tentang museologi. Ada guru dosen antropologika yang mengatakan, dengarkan kalian ini. Pencipta dan pemilik kebudayaan itu yang wajib dan berhak berbicara tentang kebudayaannya. Nah, tidak dikatakan tua dan muda. Nah, jadi siapa saja. Jadi kita ini mau kamu kalau orang lain yang cerita tentang kebudayaan kita, walaupun salah dan dia menjelek-jelekan kebudayaan kita, mau kamu. Tapi kalau kita yang bercerita kan itu tentang diri kita. Kita bicara tentang
diri kita sendiri daripada orang lain membicarakan diri kita. Iya. Nah, oh rupanya begitu dia cerita, saya katakan begitu. Nah, tapi tunggu Pak, saya besoklah kita bicara, saya bisa Bapak wawancari saya belajar malam dengan itu Dia belajar. Iya, dia dengan belajar. Iya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita tidak memberikan kesempatan ke anak muda, kalau kita yang sudah misalnya yang tua-tua juga mengatakan sering sekali tuh, apa tahu masih Iya, masih muda. kamu Iya. memang, apalagi kalau dia bilang kamu anaknya siapa, Iya. emangnya bapakmu dulu tahu, kamu anak bangsawan. Iya. Nah ini sudah susah. Iya. Nah jadi tidak memberikan kebebasan kepada generasi muda untuk bertanya, untuk berbicara tentang dirinya Iya. melalui kebudayaannya itu. Betul, betul. Karena kebudayaan kan dirinya, jadi Iya. dirinya. Nah saya kata ini bagus juga ini. Saya belajar dulu. Coba kalau saya tidak tanya ke dia Dia nggak belajar. nggak belajar. Sama seperti saya, ketika turis-turis yang saya bawa itu ke desa tidak tanya saya, mana mau saya belajar? Iya, betul. Nah, bahwa itu Itulah tidak dia. semua benar, tidak ada yang sempurna karena kebudayaan itu beda-beda dengan selagi. Iya. Jadi itu menurut dia ini yang terjadi di kampungnya, ini yang dia lakukan. Iya. Jadi kita tidak perlu salahkan. Iya. Nanti kalau ada yang salah kita luruskan Betul. saja. Jadi saya kasih dia kebebasan. Jadi generasi muda, ayo kita bicara tentang kebudayaan kita. Budaya. Iya. Kalau kita bicara tentang kebudayaan kita, artinya kita care, kita akan ikut dalam pelestarian itu. Kita Kita menyelamatkan merupakan bagian dari situ. itu. Iya. Dan kita punya sarana, Betul. sarana Museum Pusaka Nias. Nias, Nah, iya. ayo kita diskusi, kita bicara, jangan malu, Iya. jangan jadikan itu beban tanggung jawab orang-orang tua. Tua, iya. Nah, orang-orang tua juga jangan merasa wah anak-anak anak-anak muda nggak tahu apa-apa. nggak tahu apa-apa. Iya. Kapan Iya. mereka bisa belajar, dan itu yang harus didorong. Nah, saya senang kalau anak-anak muda, saya selalu mengatakan, saya ada di museum, ayo kita diskusi. Pasti saya belajar dari kamu dan kamu juga akan belajar dari Iya. saya. Kita saling belajar dan dengan itu kita melestarikan kebudayaan kita. Iya. Jadi itu hanya dengan saya belajar, karena kita sama-sama orang Nias. Betul. Kita belajar tentang diri kita, tentang kebudayaan kita, tentang apa saja yang ada di Nias. Daripada orang lain yang membicarakan diri kita sehingga dia merekonstruksi sendiri kebudayaan itu menjadi kebudayaan kita, padahal bukan kebudayaan Nias. Itu dia. Itu masih menurut dia kan? Itu masih menurut dia. Karena itu Iya. itu harapan saya. Ayo kita belajar bersama. Saya senang sekali. Bukan saya menggurui, tapi kita belajar bersama. Iya. Ayo mencoba apa itu. Jangan mengatakan tidak. Iya. Nah, Betul. Jadi itu dia, hebat ya, luar biasa cara pandang, cara pikir daripada Bapak Nata Duha yang luar biasa juga, yang untuk mengajak, memberi peluang kepada generasi-generasi muda untuk ikut melestarikan budaya, walaupun melalui caranya, tetapi diarahkan oleh kita yang tua-tua ini untuk bisa mengerti tentang budaya dan mencintai budaya yang sebenarnya. Jadi mereka milenial, tetapi kita harus bantu mereka untuk bisa mencintai budaya supaya tidak terhenti pelestarian budaya di Nias. Jadi Nias ini unik sekali dan merupakan satu pulau yang unik dengan budaya yang unik, dengan atraksi yang unik dan beragam. Itu ada 4 kabupaten 1 kota dan kita harus melestarikan semua budaya sebelum punah. Jadi kita berterima kasih kepada Bapak Nata Duha yang sudah membuatkan konten-konten ya, membuatkan pendidikan-pendidikan, memberikan edukasi-edukasi kepada pengunjung dan menjadi narasumber di mana saja untuk menyampaikan keberadaan Museum Pusaka dan apa-apa saja kreativitas yang sudah dilakukan di Museum Pusaka. Kita terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Duha. Mudah-mudahan ini juga membangkitkan motivasi kita untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi untuk melestarikan budaya yang ada di Nias. Bukan saja untuk orang Nias, tetapi orang-orang yang pecinta budaya. Mari kita lestarikan budaya kita melalui cara kita sendiri dan perbanyak pengetahuan kita melalui pendidikan, melihat wawasan, menambah wawasan, mengunjungi museum-museum apa yang terjadi di sana, dan terakhir membantu berpartisipasi melalui cara sekecil apapun itu sudah bermanfaat untuk melestarikan budaya. Salam inspirasi untuk kita semuanya. Dr. Ria Novida Telom Banua beserta Bapak Nata Alui Duha yang sudah
bersama-sama dengan kita dari siang tadi. Ini merupakan satu diskusi yang menarik kepada kita. Salam inspirasi dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita semuanya. Yahoo! 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 Terima kasih Anda telah menonton Nias Universe. Jangan lupa subscribe, like, menulis komentar Anda, dan membagikannya kepada seluruh sahabat. Yahoo!